Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala cintai, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menunaikan satu kewajiban kita terhadap Al-Quran, yaitu bermuayasyah ma'al Quran, at-ta'ayush, mentadaburi makna-makna Al-Quran, yang semoga kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jemaah sekalian rahimakumullah, kenapa kita mengambil tema yaitu al-haya at-tayyibah fil Quran? Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Apa urgensinya jemaah sekalian rahimakumullah? Tema ini adalah tema yang diulang-ulang di dalam Al-Quran. Kata tayyib, tayyibun, tayyibat adalah kata-kata yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran Al-Karim, dan yang harus kita pahami, tidak mungkin Al-Quran menyebut kata secara berulang-ulang kalaulah tidak penting. Makanya ulama tafsir mengatakan, kalau ada kata-kata atau kalimat tersebut secara berulang-ulang dalam Al-Quran, itu menunjukkan akan pentingnya kata atau kalimat tersebut untuk direnungi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan yang baik itu penjelasannya diperinci dalam Al-Quran, bukan hanya dijelaskan secara global. Maka ini menunjukkan urgensi tema ini untuk dibahas. Maka kata tayyib dalam Al-Quran disandarkan dengan perkara-perkara yang mulia. Di antara contohnya adalah kalimah tayyibah, yaitu kalimah yang kita kenal. Kalimah tayyibah itu adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kata khabith disandarkan oleh Allah dengan perkara yang buruk. Sebaliknya di dalam Al-Quran, segala tindakan yang buruk yang bertentangan dengan hukum dan aturan Allah disebut kalimah khabithah. Maka kita bisa lihat dalam Al-Quran. Mari kita lihat dalam Al-Quran Karim. Allah katakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kull hinin bi'izni rabbiha wa yudribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin tusat min fawqil ardi ma laha min qarar yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, menjadi mukmin harus menjadi pribadi yang tayyib, sebagaimana pohon yang akarnya kuat, rantingnya menjulang tinggi di langit, sebagaimana ayat yang tadi mengatakan bahwasanya Allah memberikan perumpamaan seperti kalimat tayyibah, yaitu kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, asluha tsabit, pohon yang akarnya kuat dan rantingnya menjulang tinggi ke langit. Maka ia akan senantiasa memberikan manfaat berupa buah keteduhan sepanjang masa. Maka demikianlah jemaah sekalian, seorang mukmin, kehidupan seorang mukmin, kebaikan adalah kebaikan yang terus diproduksi, akan muncul setiap saat untuk dirinya. Kebaikan tersebut untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, bukan sekedar kebaikan yang bersifat musiman. Dan ini adalah petunjuk Al-Quran. Maka mari kita lihat realitas kehidupan manusia sekarang ini. Kita lihat ada sebagian kaum muslimin
rajin salat berjamaah, sedekah, puasa, qiyamul lail hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Namun setelah itu ia meninggalkan semua ibadah tersebut pada bulan-bulan lain, maka kebaikan yang kita lakukan harus setiap saat, bukan hanya musiman. Namun jemaah sekalian, kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan kepada kesyirikan, kekufuran itu adalah sebuah al-kalimah al-khabithah, kalimat yang kotor, diibaratkan sebagai pohon kering yang tumbang. Allah katakan, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithani jatussat min fawqil ard ma laha min qarar. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ibaratkan pohon itu, kata-kata yang kotor itu, sebagai pohon yang kering, yang tumbang sehingga mengganggu perjalanan seseorang. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan sebagai sesuatu yang najis, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas fala taqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli in syaa'a innallaha alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, jiwanya kotor. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kita perlu untuk meningkatkan amal-amal soleh kita, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman dan beramal soleh. Dan Allah tidak membedakan laki-lakikah dia ataukah perempuan. Maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik ini laki-laki maupun dia perempuan, dan dia beriman kepada Allah, seorang mukmin, maka fala nuhyiyannahu, janji Allah apa? Maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita pribadi-pribadi yang baik. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.